Selamat pagi adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat pagi Kak Seni. Selamat pagi Kak Rate. Iya, seneng ya pagi hari ini semuanya semangat kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan melalui ibadah Make Tiki Flash yang ada. Sebelum kita memuji nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, semuanya bangkit berdiri Kak Seni ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, apa yang harus kita lakukan Kak Seni? Yang pertama, adik-adik harus mempersiapkan hati. Yang kedua, harus berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh makan, tidak boleh minum, apalagi jalan-jalan ya. Kita mau fokus untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum kita mulaikan ibadah Kak Rate, kita akan masuk dalam doa. Nanti adik kita Dila bahwa kita masuk dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang pada pagi hari ini, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, pimpin guru-guru kami yang melayani dan teman-teman kami yang melayani, urapi mereka semua. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Aduh, kurang semangat. Yang di rumah juga harus semangat semuanya saat bilang haleluya, semua bangkit berdiri sambil loncat yang tinggi-tinggi ya. Siap ya? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita sama-sama mau memuji nama Tuhan. Nyanyikan pujian Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang hijau luas terbentang, Yesus beserta. Daki-daki lagi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang hijau luas terbentang, Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka semuanya senyum, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus Tuhan. Sekarang kita mau terbang, ku terbang. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Terbang lagi. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Semuanya kasih senyumnya yang manis. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus Tuhan. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka senyum, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus Tuhan. Karena Engkau Yesus Tuhanku, karena Engkau Yesus Tuhan. Sekali lagi, karena Engkau Yesus Tuhanku. Haleluya. Puji Sudah Tuhan. semangat semuanya? Semangat, Harus Kak Rate. semangat ya. Tadinya mungkin masih ngantuk, tadinya mungkin masih lemes, tiba-tiba harus kita semangat kita begitu memuji Tuhan, oke? Nah, kita nyanyikan pujian selanjutnya Kak Seni ya. Mungkin pujian ini baru buat adik-adik, tapi kita mau belajar sama-sama. Dan menyanyikan pujian ini bahwa kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Semuanya pakai gerakan ya. Nanti saat terbang semuanya terbang. Semuanya bangkit berdiri ya.
Kak Ratih, tapi Lumayan semangat. ya, tapi Di semangat, dalam apalagi Tuhan. adik-adik yang di rumah ya, walaupun semuanya loncat-loncat, tapi kita mau semangat dalam Tuhan. Nggak Puji ada kata Tuhan. lelah, oke? Kak Ratih, dari tadi kita sudah memuji Iya. dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. sekali lagi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Adik-adik, pujian ini mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Kita rindu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang boleh mengubahkan setiap hidup kita, setiap tingkah laku kita, setiap perbuatan kita. Semuanya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sikap doamu yang baik, Tuhan melihat setiap kehidupan kita. Tuhan melihat saat ini, saat engkau sedang menyembah Tuhan. Mari kita mau belajar sama-sama menyembah Tuhan. Semua ikutin karate walaupun ada di rumah. Haleluya. 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 Haleluya.
kasih, pada pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita mau mendengar dan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Ruth minta semuanya persiapkan hatinya, persiapkan telinganya, duduk yang rapi, persiapkan juga Alkitab dan kerikmanya. Nah adik-adik, kita mau buka sama-sama kerikmanya di hari yang ke-21. Hari yang ke-21 dan kita akan sama-sama baca ayat emasnya. Kalau sudah ketemu, Kak Ruth minta yang sudah bisa baca, semuanya kita baca sama-sama ya. Ayat emasnya yang ada di Matius pasal yang ke-5 ayat ke-37a. Sudah ketemu semua? Kita baca ya. 2, 3. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ya. Pinocchio. Nah, adik-adik ada yang tahu siapa itu Pinocchio? Ada yang pernah dengar cerita tentang Pinocchio? Nah, adik-adik Kak Ruth mau sedikit cerita ya. Siapa sih Pinocchio ini? Nah, adik-adik, Pinocchio ini adalah boneka kayu, tapi dia suka berbohong. Kalau dia lagi bohong, itu hidungnya bisa memanjang adik-adik ya. Nah adik-adik, dosa berbohong ini banyak sekali dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Sering sekali banyak anak Tuhan yang suka berbohong. Padahal berbohong itu tidak baik ya adik-adik ya. Nah, kalau Pinocchio tadi, kalau berbohong dia itu hidungnya panjang, tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau berbohong apanya yang panjang? Apanya yang bertambah banyak, ayo? Iya adik-adik, dosa kita yang bertambah panjang dan bertambah banyak. Kalau kita berbohong, semakin banyaklah dosa kita. Nah, sekarang Kak Ruth mau aja adik-adik untuk melihat satu contoh tokoh Alkitab yang berbohong. Ya adik-adik, dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Namanya Petrus. Nah pasti adik-adik udah sering dengar ya. Nah kapan sih kira-kira Petrus berbohong? Yuk kita buka sama-sama Alkitabnya di Lukas pasal yang ke-22. Ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-62. Lukas pasal yang ke-22 ayat 54 sampai 62. Di sana diceritakan tentang peristiwa Tuhan Yesus ditangkap. Adik-adik ya, adik-adik masih ingat ceritanya? Jadi Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, lalu Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam-imam besar. Nah, ketika Tuhan Yesus dibawa ke rumah imam-imam besar, Petrus mengikuti Tuhan Yesus. Dan Petrus masuk juga ke rumah imam-imam besar itu adik-adik ya. Nah, ketika di rumah imam-imam besar, Petrus pun ikut duduk-duduk bersama dengan mereka. Nah, sekarang kita membaca di ayatnya yang ke-56 sampai ayat yang ke-58 dulu ya. Kita baca sama-sama ayat yang ke-56 sampai ayat yang ke-58. Yuk. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api ya. Seorang hamba perempuan melihat Petrus. Petrus duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Nah, adik-adik, ternyata ada seorang hamba perempuan yang mengenali Petrus. Nah, dikatakan Petrus ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi memang benar kan adik-adik, Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus karena Petrus ini salah satu dari murid Tuhan Yesus. Nah,
Lalu apa yang Petrus jawab? Kita baca di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Nah, adik-adik, Petrusnya berbohong. Kenapa Petrus berbohong? Adik-adik, Petrus berbohong karena dia takut ya adik-adik ya. Jadi dia menyangkal Tuhan. Dia bilang dia tidak kenal Tuhan Yesus. Padahal dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita baca lagi adik-adik ya, di ayat yang ke-58. Di ayat yang ke-58, tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Nah, 2 kali adik-adik Petrusnya berbohong. Jadi ini ada orang lain lagi yang melihat Petrus dan mengenali Petrus. Dikatakan, "Engkau juga seorang dari mereka." Nah, tapi Petrus lagi-lagi berbohong. Petrus menjawab, "Bukan, aku tidak." Ya adik-adik ya. Lanjut kita baca lagi di ayat yang ke-59. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Nah, kita lihat jawaban Petrus apa ya adik-adik ya. Di ayat yang ke-60, tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Nah, adik-adik, berapa kali Petrus berbohong? Tiga kali Petrus berbohong menyangkal Tuhan Yesus ya. Dia bilang dia tidak kenal dan dia bukan bagian dari murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Petrus ini berbohong karena dia sangat takut ya adik-adik ya. Dia takut karena dia dihadapi situasi ketika Tuhan Yesus mau dihukum. Jadi dia takut. Tapi adik-adik, kita mau lihat sama-sama dulu di Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-34. Nah, ternyata Tuhan Yesus sudah tahu Petrus akan menyangkal dia sebanyak 3 kali. Kita buka ya di Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-34. Sama Skarut bacakan untuk adik-adik. Lukas pasal yang ke-22 ayat 34. Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus sudah tahu ya Petrus ini akan berbohong. Tuhan Yesus juga sudah bilang sama Petrus ya, tapi Petrus tetap takut dan akhirnya Petrus tetap menyangkal dan berbohong adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik, Petrus ternyata menyesali perbuatannya ya. Kita mau lihat di ayat yang ke-61. Kita baca sama-sama ya. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, bentuk penyesalan Petrus, dia sadar ya adik-adik, dia sadar kalau dia sudah berbuat salah. Dan dia menangis ya, dia sedih dan dia menyesali perbuatannya adik-adik ya. Nah adik-adik, dari cerita Pinocchio, dari cerita Petrus yang barusan, kita mau sama-sama belajar bahwa dosa berbohong itu tidak baik ya adik-adik ya. Dan Tuhan tidak suka anak-anak yang suka berbohong. Nah, kalian mau kasih tahu adik-adik ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha tahu adik-adik. Tuhan tahu, Tuhan bisa melihat kita. Ketika kita pun berbohong, Tuhan tahu adik-adik ya. Bahkan ketika kita sembunyi, kita adik-adik sembunyi di tempat terpencil sekalipun, di tempat yang gelap sekalipun, Tuhan bisa
melihat, bahkan kedalaman hati kita. Dikatakan Tuhan tahu apa yang ada di hati adik-adik, apa yang ada di hati Kak Ruth. Semuanya Tuhan tahu adik-adik. Jadi percuma kita berbohong adik-adik ya. Itu hanya akan menambah dosa kita. Padahal kan Tuhan tahu semuanya adik-adik ya. Mungkin kita bisa berbohong sama papa mama adik-adik ya. Mungkin ada yang suka bohong ke teman-temannya mungkin ya. Tapi Tuhan yang tahu adik-adik ya. Nah adik-adik, kita mau sama-sama belajar, kami juga belajar adik-adik ya, untuk tidak berbohong, karena Tuhan tidak suka adik-adik ya. Kita mau belajar berkata jujur. Nah sesuai dengan ayat emas kita yang tadi, dikatakan jika ingin mengatakan ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak adik-adik ya. Kita mau belajar jujur ke papa mama kita, ke oma opa, engkong emak, ya adik-adik ya, ke orang yang lebih tua daripada kita, ke teman-teman sekeliling kita, ke guru-guru kita. Kita mau belajar untuk tetap berkata jujur dan tidak berbohong, ya adik-adik ya. Dan Tuhan Yesus akan senang kalau kita jujur adik-adik ya. Nah setiap kali kita berbohong pun adik-adik ya, kita pasti akan mendapat akibatnya. Nah Kak Ruth ini pernah adik-adiknya bohong sama orang tua dan jadinya kecelakaan adik-adik ya. Nah jadi sejak itu Kak Ruth udah gak mau lagi berbohong sama orang tua adik-adik ya. Jadi kita mau sama-sama belajar, anak-anak Tuhan, anak-anak Mighty Kids GPDI Mataram. Kita menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang tidak suka berbohong, anak-anak yang punya hati yang baik ya adik-adik ya. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Jadi sekarang kita semua mau sama-sama berdoa, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, ambil sikap doa yang baik. Semuanya ikutin Kak Ruth berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan belajar untuk berkata jujur. Tuhan tolong agar firman-Mu dapat tertanam dalam tanah hati kami yang paling subur. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk aktivitas kita pada pagi hari ini, Kak Ruth minta adik-adik untuk menghafal ayat. Untuk kelas tunas Matius yang sudah bisa bicara, nanti bisa dibantu mamanya. Dan kelas Matius, nanti adik-adik kelas tunas Matius dan Matius akan menghafal ayat emas kita yang ada di Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-37a. Dan untuk kelas Markus sampai kelas Yohanes, adik-adik menghafal ayat Amsal pasal yang ke-15, ayat yang ke-19. Nah, semuanya bisa rekam, bikin video, lalu kirimkan ke grup kelas masing-masing ya. Nanti Kak Ruth akan pilih 1 orang per grup. Adik, sampai segini ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap setia, tetap cari Tuhan. Sampai ketemu di ibadah Mighty Kids minggu depan.